Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, tetap dengan merasakan kasih penyertaan dan pertolongan dari Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan. Kita akan tetap selalu menyatakan diri berbakti sembah sujud hanya kepada Allah saja. Apapun yang kita alami, apapun yang kita jalani, apapun yang kita rencanakan, semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Allah saja. Untuk itu mari kita hendak kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya di dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu kita menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, dalam persekutuan doa hari ini, di dalam pencarian kita akan kehendak Allah, kita akan bersama-sama merenungkan sabda suci dengan tema Jadilah Merak. Anggota keluarga Allah, ada peribahasa Jawa, gagak nganggo lare merak. Gagak adalah burung yang bulunya berwarna hitam, bentuk badannya besar, pemakan bangkai, dan suaranya keras. Bagi orang Jawa, burung gagak seringkali digunakan untuk menyimbolkan peristiwa kematian. Setiap kali ada suara burung gagak yang terbang mengitari dengan suara keras, kak, kak, kak. Orang biasanya menganggap di daerah seputar burung gagak terbang itu ada peristiwa kematian. Ini sebenarnya hanyalah ilmu titen orang Jawa. Tetapi jika dinalar, ada benarnya dan memang sangat-sangat logis ditemukan. Bukankah pada peristiwa kematian pasti ada bangkai?
pastilah si pemakan bangkai yang mempunyai daya penciuman yang baik akan terbang di seputaran peristiwa kematian sambil mengeluarkan suara kerasnya yang khas. Kap, kap, kap. Begitu seterusnya sambil terbang mengitari di seputar peristiwa kematian tersebut. Pada sisi lain, yang digunakan untuk perbandingan adalah burung merak. Merak adalah burung berkepala kecil, leher dan kakinya panjang, sayap dan ekornya berwarna-warni dengan motif yang khas, membuat merak terlihat sangat indah dan anggun. Apalagi jika merak jantan memegarkan dan membentangkan ekornya yang memang lebih panjang daripada merak betina. Warnanya terlihat sungguh aduhai dalam bentangan ekor yang menyerupai kipas setengah lingkaran. Anggota keluarga Allah adapun gagak nganggo lare merak secara harfiah berarti gagak mengenakan sayap dan ekor merak. Tentu akan menjadi pemandangan yang sangat tidak pas, bertolak belakang dan tidak semestinya. Sekalipun peribahasa ini digunakan untuk menjelaskan perihal orang yang tidak melihat kemampuan diri secara finansial, namun berlagak gaya hidup seperti orang lain yang lebih mampu. Namun sebenarnya peribahasa ini juga menggambarkan kemampuan-kemampuan manusia pada bidang lain seperti kepandaian, keterampilan, ketepatan dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Orang yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan dalam hal kepandaian tertentu, orang yang sebenarnya kemampuan keterampilannya agak lemah, atau orang yang kebetulan dalam mengambil keputusan tidak selalu tepat, namun dia berlagak seolah-olah mempunyai kepandaian, mempunyai keterampilan yang baik, bahkan bisa mengambil keputusan yang baik. Anggota keluarga Allah, setiap manusia sebenarnya diciptakan dan dibekali dengan tubuh jasmani, dengan bagiannya yang bernama akal atau digunakan untuk bernalar dan perasaan. Setiap manusia diberi tanggung jawab untuk menggunakan dan bahkan mengembangkan akal dan perasaan itu guna menunjang kehidupan yang semakin berkembang pula. Itu berarti sebenarnya tanpa harus mendiskreditkan orang yang digambarkan dengan gagak. Pada peribahasa Jawa gagak nganggo lare merak, setiap orang ciptaan Tuhan mestinya bisa mewujudkan hidup baik sebagai merak dalam peribahasa Jawa tadi. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus pernah menyatakan perihal buah yang baik ataupun tidak
dihasilkan berdasarkan keadaan pohonnya. Hal yang demikian seperti yang tertulis pada bacaan Injil hari ini. Kita akan terlebih dahulu bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merasakan pembacaan kitab suci hari ini. Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasal yang ke-6 ayatnya 43 sampai dengan 45 memberikan kesaksian demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian kesaksian Injil Lukas, pasal yang ke-6, ayatnya 43 sampai dengan 45. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Anggota keluarga Allah, perikop bacaan kita hari ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia lewat Alkitab Terjemahan Baru diberi judul Pohon dan Buahnya. Perikop ini melanjutkan pernyataan Tuhan Yesus pada perikop sebelumnya perihal menghakimi dengan peringatan agar setiap orang jangan sampai menghakimi sesamanya atau tidak boleh menghakimi sesamanya. Sebelum menghakimi sesamanya, baiklah jika seseorang melihat kesalahan diri sendiri terlebih dahulu. Karena kesalahan diri tersebut juga yang tentu akan digunakan oleh pihak lain untuk menghakimi dirinya. Anggota keluarga Allah, dalam rangka melihat diri inilah Tuhan Yesus kemudian menyatakan perihal pohon dan buahnya seperti bacaan yang telah kita baca tadi. Ayat 43 mengatakan demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Perkenankan terlebih dahulu menegaskan pernyataan di depan tadi bahwa setiap manusia dibekali tubuh jasmani dengan bagiannya yang bernama akal dan perasaan. Setiap manusia diberi tanggung jawab untuk menggunakan dan mengembangkan akal serta perasaannya guna menunjang kehidupan yang semakin
berkembang. Itu berarti setiap orang dipanggil untuk mewujudkan hidup baik sebagai merak dalam peribahasa Jawa tadi. Itu berarti bagai pohon, setiap manusia sebenarnya telah disemaikan menjadi bibit pohon buah yang baik. Loh, tetapi bukankah dalam realita kehidupan ada buah, ada kehidupan, dan ada perilaku yang tidak baik? Apakah itu tidak berarti memang ada pohon yang tidak baik? Bukankah memang tetap ada orang yang bisa dinilai tidak baik itu? Jawabnya memang tetap ada buah yang tidak baik. Tetap ada pohon yang tidak baik sekalipun dalam persemaiannya adalah persemaian pohon yang baik. Tetap ada manusia yang mewujudkan kehidupan yang tidak baik. Namun dalam hal ini bukan berarti kemudian manusia boleh dan sah untuk saling menghakimi, menentukan ketidakbaikan sesama. Setiap orang, setiap manusia harus sadar bahwa pada dirinya ada pula yang tidak baik. Bahkan sebenarnya yang lebih pas kalau mau dengan jujur mengakui pada diriku tidak ada yang baik sama sekali. Bukankah sebenarnya aku telah jatuh dalam dosa? Ketika aku jatuh dalam dosa, itu berarti dalam segala sisi kehidupanku, baik cara aku menggunakan akal, bernalar, cara aku menggunakan perasaan, cara aku menggunakan semua organ tubuh jasmani yang lain, itu semua dipengaruhi oleh dosa yang kemudian menghasilkan kematian dan maut. Dan karena dosa itu, maka tidak ada yang baik pada diriku. Itu kalau mau mengakui dengan jujur dan terbuka. Anggota keluarga Allah, Tuhan Yesus pada ayat 44 melanjutkan pernyataannya, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Membaca ayat 44 ini, saya teringat bagian perikop lain perihal seorang penabur yang menaburkan benih pada beberapa jenis tanah. Ada tanah yang berbatu, ada tanah yang bersemak duri, ada tanah subur, dan ada tanah yang di jalan raya dan lain sebagainya. Semak duri menjadi gambaran tentang kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Saya mencoba membaca dan mengutip Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Anggota keluarga Allah, bukankah kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup merupakan hasil pikiran dan perasaan manusia setelah dikuasai oleh dosa, dipengaruhi oleh dosa? Dahulu sebelum manusia pertama jatuh dan dipengaruhi oleh iblis, jatuh dalam dosa, manusia hidup dengan damai di Taman Eden dengan segala fasilitas tanpa usaha, karena semua disediakan oleh Allah sendiri bagi manusia. Bahkan di dalam kisah penciptaan, semua diciptakan terlebih dahulu oleh Allah bagi manusia.
Tetapi karena pengaruh iblis yang menjadikan manusia jatuh dalam dosa, berbuahkan pikiran dan perasaan dengan pengaruh dosa, termasuk munculnya kekhawatiran, keinginan untuk meraup kekayaan dan kenikmatan hidup. Itu berarti karena semak duri, karena pengaruh dosa, semua pohon yang baik bisa kemudian menjadi tidak mengeluarkan buah, atau kalaupun mengeluarkan buah, buahnya menjadi tidak baik, buahnya menjadi tidak matang, buahnya menjadi asam, buahnya jadi tidak enak. Tetapi mengapa pada ayat 44 tadi yang disebut dengan pohon buah yang baik hanya dikatakan pohon ara dan pohon anggur? Apakah jenis pohon buah yang lain tidak baik? Anggota keluarga Allah pada waktu itu, buah yang terkenal di daerah Timur Tengah adalah ara dan anggur. Mungkin karena zaman belum secanggih dan seberkembang semaju saat ini. Kemungkinan besar pada waktu itu yang bisa tumbuh subur dan mengeluarkan buah di daerah Timur Tengah yang notabene padang pasir adalah pohon ara dan pohon anggur. Sangat dimungkinkan kalau Tuhan Yesus pada waktu itu berada di Indonesia, mungkin menyebutnya bukan pohon ara dan pohon anggur, tetapi menyebut pohon mangga, pohon durian, rambutan, alpukat, pepaya, pisang, jambu, dan lain-lain. Loh, kok malah seperti lagu anak-anak. Pepaya, mangga, pisang, jambu. Bukan itu. Bukankah memang bumi kita, Nusantara ini bagaikan tanah surga, di mana tongkat dan batu saja bisa berubah menjadi tanaman? Itu mengapa yang disebut hanya pohon ara dan pohon anggur, kok tidak pohon yang lain? Karena kita melihat konteksnya adalah daerah Timur Tengah. Anggota keluarga Allah, yang lebih penting, yang utama, yang pasti bukanlah nama dan jenis-jenis pohon buah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan pohon buah itu hanyalah gambaran tentang manusia. Ayat 45 menyatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Dalam hal ini Tuhan Yesus menghendaki setiap manusia menjadi pohon yang baik sesuai dengan bibit yang sudah disiapkan oleh Allah sendiri sebelum jatuh dalam dosa. Semua yang dipikirkan, semua yang dirasakan, semua yang diucapkan, dan semua yang diwujudkan dalam tingkah laku manusia bersumber dari hati. Maka dalam hal ini Tuhan Yesus mengajak manusia memulai dari hatinya sendiri. Setiap manusia harus memulai dari hatinya sendiri. Hati manusia harus diisi dengan perbendaharaan yang baik sehingga bisa menghasilkan buah yang baik juga. Jangan sampai sebaliknya, hati manusia diisi dengan perbendaharaan yang jahat sehingga menghasilkan kejahatan dan kejelekan yang tidak baik. Yang jelas, yang pasti, bagi setiap kita yang ingin mengisi hati dengan perbendaharaan yang baik, harus kembali belajar seperti manusia pertama sebelum jatuh dalam dosa. Di mana manusia pertama pada waktu itu selalu menikmati berkat Allah. Sumber hidup dan berkat manusia adalah Allah sendiri, bukan yang lain.
Sehingga tidak patut, tidak pantas, dan tidak layak jika manusia kemudian mengalihkan perasaan apalagi keyakinannya bahwa yang membuat aku damai, yang bisa menghidupi aku adalah kekayaan, harta, jabatan, dan lain sebagainya. Tidak patut sama sekali. Pada bagian lain, manusia pertama selalu dekat dengan Allah. Saat Allah menyapa Adam dan Hawa, pada suatu pagi langsung menyambut, Adam dan Hawa langsung menyambut dengan hangat, hidup bersekutu dengan Allahnya, Sang Pencipta. Dalam persekutuan dengan Allah ini, Adam dan Hawa selalu sadar bahwa mereka hanyalah ciptaan yang tidak mungkin melebihi Allah. Hingga hidup hanya selalu bersyukur dan bersukacita atas pemeliharaan yang diberikan Allah. Hal demikian sangat berbeda ketika Adam dan Hawa sudah dipengaruhi iblis dan jatuh dalam dosa. Pada suatu pagi saat Tuhan menyapa, ketika Adam dan Hawa sudah sadar jatuh dalam dosa, ketika Tuhan menyapa justru mereka bersembunyi, berupaya untuk menutupi diri karena pikiran dan perasaan mereka dipengaruhi oleh dosa. Karena pengaruh iblis juga, manusia pada waktu itu kemudian merasa tergiur menjadi sama dengan Allah. Kesadaran diri hanyalah ciptaan sudah hilang karena iblis yang pandai merangkai kalimat dan mempengaruhi manusia pertama pada waktu itu. Anggota keluarga Allah, sebenarnya kita sungguh berbahagia ketika menjadi orang yang percaya kepada karya penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena korban tubuh dan darah Kristus sudah terlebih dahulu membebaskan kita dari segala pengaruh dosa yang ada. Sehingga mestinya setiap orang percaya, setiap anggota keluarga Allah harusnya merasa lebih mudah untuk mewujudkan hidup sebagai pohon yang baik, yang selalu mengeluarkan buah yang baik pula. Kalau dalam peribahasa Jawa yang digunakan hari ini, kita tidak akan pernah menjadi gagak sekalipun kita berusaha memakai lare merak. Jangan, dan kita tidak mau menjadi gagak. Namun kita adalah merak yang selalu membentangkan keindahan yang dikagumi oleh ciptaan yang lain, dan karena itu kita selalu mewujudkan hidup di dalam wujud buah kehidupan yang baik. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Mari kita berdoa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memberikan sabda suci kepada kami, mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami diciptakan dengan keadaan baik dan kami mestinya menjadi pohon yang baik, mengisi perbendaharaan hati kami dengan yang baik pula. Dengan demikian kami akan selalu mengeluarkan buah yang baik. Terlebih ketika kami menjadi anggota keluarga Allah, kami adalah orang-orang yang berbahagia karena pengaruh dosa sudah dibuang, sudah dihapuskan oleh tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami hidup mewujudkan menjadi pohon yang baik, mengeluarkan buah yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk bangsa dan negara seutuhnya dengan segala komponen yang ada. Tuhan berkuasa melalui kehidupan nyata. Biarlah kami memohon ampun atas keterbatasan, kelemahan jasmani, pikiran, dan perasaan kami yang membuat kami jatuh dalam dosa. Kami juga memohonkan ampun dosa kesalahan dari semua komponen bangsa negara ini. Itu doa kami dalam Kristus, kami menghaturkan doa yang tidak sempurna. Amin. Kita bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan kehidupan dengan pohon yang baik, mengeluarkan buah yang baik, dan menerima berkat Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan, mengeluarkan buah yang baik. Amin.
Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati.